ya. Otoritarian itu adalah penyimpangan dari praktek demokrasi yang konstitusional. Bangun pabrik, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang intensif untuk pembangunan sistem ekonomi, maka stabilitas di sini menjadi acuan. Ternyata partisipasinya orang-orang Indonesia semua, partisipasi orang Indonesia ketika pemilu serentak, pilkada tinggi, ternyata tingginya akibat dari lengsernya Soeharto pada Mei 1998 ke tahap baru Indonesia yang disebut dengan reformasi. Dulu kita ketika ini otoritarian, ini jadi ini ada rejim otoritarian dimulai dari 1966 sampai 1998 di Mei. Ini yang disebut dengan Orde Baru. Anda harus dikenalkan ini dengan komprehensif karena mahasiswa sekarang ketika di Harto. Lalu Anda ngambil sepenggal. Orde Baru adalah rejim otoritarian. Ya, otoritarian itu adalah penyimpangan dari praktek demokrasi yang konstitusional. Ya, jadi otoritarian itu lawan dari demokrasi. Dan saya ingin, karena Anda adalah generasi Z, Gen Z, saya tidak mau Anda kehilangan konteks. Jadi Anda sudah malas membaca buku sejarah politik, ya, atau sejarah pemerintahan, atau sejarah negara Indonesia, maka di mata kuliah ini saya mencoba memberikan sedikit gambaran supaya Anda mempunyai pemahaman yang proporsional, tidak selalu mengidentikan bahwa otoritarian ada di Orde Baru, sehingga di sini dianggap tidak cocok dengan tesis-tesis yang dibangun oleh para ahli demokrasi. Karena apa? Karena teori modernisasi itu diasumsikan bisa menggiring praktek-praktek pemerintahan yang demokratis. Tidak hanya di skala nasional, tapi juga di tingkat lokal. Tapi yang terjadi ketika kita sudah menetapkan demokrasi yang melalui dekret presiden dari demokrasi terpimpin diubah menjadi demokrasi yang seperti sekarang ini. Tapi tanpa ada rekonstruksi kembali tentang tata kelola pemerintahan dan tata kelola negara, tata kelola bernegara, Orde Baru secara diam-diam mengurangi praktek-praktek demokrasi menjadi otoritarian. Jadi, kalau Anda suruh bercerita, mengapa kita awalnya demokrasi lalu menjadi otoritarian, maka Anda tidak boleh melupakan apa yang berkaitan dengan konteks tahun 70, 60, 70, 80-an, di mana semua negara yang baru merdeka harus melakukan pembangunan. Ya, pembangunan itu diidentikan dengan modernisasi. Karena ada S1, saya nggak detail-detail ini ya, jadi cuma garis penjelasannya. Karena modernisasi, maka kita melakukan nation state dan nation building. Nation state nation building atau orientasinya adalah penguatan lembaga-lembaga demokrasi, SDM-nya harus disekolahkan. Lalu ada rekrutmen banyak birokrasi, penataan lembaga-lembaga politik, pembangunan infrastruktur, semua itu dalam konteks ketika modernisasi berjalan, bolehkah atau mungkinkah tanpa ada stabilitas nasional atau lebih khusus lagi stabilitas politik? Mungkinkah? Maka kan nggak mungkin. Ketika kita melakukan pembangunan, lagi bangun gedung, lagi bangun infrastruktur, bangun jalan, gitu ya,
bangun pabrik, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang intensif untuk pembangunan sistem ekonomi, maka stabilitas di sini menjadi acuan. Jadi siapapun yang mengganggu jalannya pembangunan maka dia akan diamankan. Kata-kata diamankan itu adalah kata bersayap yang saya tidak bisa jelaskan, ya. Diamankan siapapun, entah itu mahasiswa, aktivis, tokoh-tokoh kritis, parpol, semua ditata dalam konteks menjalankan demokrasi, modernisasi, pembangunan politik, pembangunan ekonomi, dan lain-lain. Tidak mau ribet, tidak mau ada konflik politik, tidak mau ada fragmentasi antar elit-elit. Korupsi terpusat di tangan presiden. DPR tidak bisa korupsi, karena orde lama sedikit lah, ya, sampai orde reformasi itu ada nyambung. Karena para peneliti, saya yakin Aspinall, Warburton dan lain-lain, itu Feby Hadis, dan dia mengikuti memang, karena dia ada di zaman itu, gitu ya. Oleh karena itu Anda jangan kaget ketika di tingkat lokal sekarang Prabowo menginginkan kembali apa yang pernah dijalankan oleh Orde Baru ketika membuat stabilitas di tingkat lokal. Tingkat lokal itu adem ayem, karena kepala daerah yang memilih, yang menunjuk adalah, ya, kita nyaman hidupnya, tenang, ya, jadi nggak bertele-tele, nggak buang-buang anggaran. Kita pilkada semua, pemilu serentak, buang uang. Padahal ketika kita merealisasi, tujuannya apa? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat untuk bisa mewujudkan kesejahteraan lokal. Tapi ada yang terlupakan di sini. Ketika pertumbuhan kita tinggi, kita pernah pertumbuhan ekonominya 8,5%. Mau lepas landas oleh George Soros diganggu. Ya. Jadi rupiah kita dibuat tidak stabil, devisa kita dikuras habis, lalu muncullah International Monetary Fund, IMF, yang mencoba merestrukturisasi ekonomi kita dengan sistem yang benar-benar liberal. Ditangkap mahasiswa-mahasiswa yang mengganggu stabilitas, diamankan dan tidak otoriter. Masa mahasiswa bicara nggak boleh, dosen kritis nggak boleh. Puncaknya adalah di tanggal 12 Mei 98, puncak. Mengabstraksi fenomena itu bisa. Kalau saya jadi mereka mungkin sederhana, oh ini otoritarianisme jilid 2, gitu aja saya. Tapi mereka enggak, karena parameternya detail. Apa yang berubah? Oh, demokrasi konsolidasi harusnya adalah penguatan kelembagaan demokrasi, penguatan partisipasi, gitu kan? Ternyata partisipasinya orang-orang Indonesia semua, partisipasi orang Indonesia ketika pemilu serentak, pilkada tinggi, ternyata tingginya akibat dari uang, akibat dari insentif, akibat yang jadi menteri, yang jadi kepala daerahnya, jadi bupatinya, jadi gubernurnya adalah koleganya dia, temannya dia, kelompok pengajarnya dia, gitu akhirnya kan. Ini kemudian orang bilang, udahlah regresi demokrasi. Paham? Ya, ini kita ya, kesenjangan antar pulau, antar wilayah, antar daerah itu besar. Negara Indonesia takut terjadi, negara Indonesia masa Soeharto takut daerah-daerah otonom itu memisahkan diri, ya, menuntut kemerdekaan, menjadi negara yang independen. Karena pada masa Orde Lama pemberontakan di daerah banyak sekali. PRRI, semua itu untuk misah dari Indonesia. Tidak hanya orang sipil yang menuntut menjadi pejabat, tapi TNI juga menuntut untuk menjadi pejabat. Dengan alasan argumentasi yang macam-macam. Karena presidennya sipil,
Ya PNI jangan menjadi pengawas keamanan aja, tapi juga harus menjadi elit politik. Peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, Jawa Timur, di Sumatera, semua itu berkaitan dengan problem